Dan bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia karena Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya itu menisbatkan bulan Muharram itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dalam sabdanya Nabi Muhammad, "Syahrullah alladzi tat'unahu Muharram." Berarti Nabi Muhammad ini menggabungkan bulan Muharram dengan nama Allah. Berarti ketika kita teliti lagi, ketika kita berpikir, nggak mungkin Nabi Muhammad itu akan menisbatkan sesuatu kepada Allah kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung. Oleh karena itu, karena keagungan tersebut, Nabi Muhammad menisbatkan bulan Muharram sebagai Syahrullah. Dan kita sebagai umatnya harus juga mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan harus juga mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama kami tim Media PP Mus. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berkesempatan spesial banget untuk berbincang dengan beliau Agus Ahyad. Beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Ma'ruf Zubair, juga sebagai salah satu alumnus Darul Mustafa Yaman. Assalamualaikum Yai. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Kami dari tim Media PP Mus melalui wawancara ini ingin menggali pemikiran, pengalaman, dan juga pandangan panjenengan terkait kemuliaan, sejarah, dan peristiwa penting di bulan Muharram. Telah kita ketahui, dalam kalender Islam terdapat 12 bulan yang masing-masing memiliki kedudukannya tersendiri. Namun, di antaranya ada 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum. Salah satunya yaitu bulan Muharram. Nah, sebenarnya apa nih Gus keistimewaan dari bulan Muharram itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amradatillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Amma ba'du. Jadi ketika kita membahas sebuah kemuliaan, salah satunya adalah kemuliaan yang ada pada Ashhurul Hurum, dan terlebih khusus yang kita bahas dalam liqo pada hari ini adalah bulan Muharram. Jadi kemuliaan tersebut bisa kita ambil bahwasanya kita mendapatkan kemuliaan tersebut dari anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Karena dengan Allah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mendapat keanugerahan kemuliaan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberi keanugerahan tersebut haitsu yasha. Kalau Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Terus Nabi Muhammad ditanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Terus Rasulullah menjawab, "Nusirtu birru'bi ila anqala wa ju'ilat ummati khairal umam." Jadi keanugerahan tersebut adalah keanugerahan yang telah Allah berikan kepada umat ini. Termasuk adalah kemuliaannya bulan Ashhurul Hurum. Jadi ulama menjelaskan ada 2 kemuliaan, yaitu syaraful makan dan syaraful zaman.
Saraful makan adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemuliaannya, seperti hanya Makkah Al-Mukarramah. Seperti kita ketahui, ketika kita beribadah di Makkah Al-Mukarramah, itu ketika kita beribadah akan dilipat gandakan pahalanya, dan ketika kita melakukan kemaksiatan akan dilipat gandakan pula dosanya. Seperti hanya saraful makan, ada saraful zaman. Saraful zaman adalah waktu atau zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kemuliaannya. Dalam konteks ini sama seperti apa yang ada di saraful makan. Ketika kita melakukan sebuah keibadah, itu akan dilipat gandakan pahalanya, dan ketika kita melakukan kemaksiatan juga akan dilipat gandakan dosanya. Termasuk bulan atau zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah Asyurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyhuri indallahi 12 syahrun. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Dan termasuk Asyurul Hurum adalah bulan Muharram yang mana kita sedang membahas kemuliaannya. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syi'bul Iman mengatakan, Innallaha ikhtara al-bilad fa'ahabbul biladi ilallah al-baladul haram wa ahabbul az-zaman wahtara az-zaman fa'ahabbu zamani ilallah al-asyurul hurum. Termasuk al-asyurul hurum adalah bulan Muharram, dan bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia karena Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya itu menisbatkan bulan Muharram itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dalam sabdanya Nabi Muhammad, "Syahrullah alladzi tat'unahu Muharram." Berarti Nabi Muhammad ini menggabungkan bulan Muharram dengan nama Allah. Berarti ketika kita teliti lagi, ketika kita berpikir, nggak mungkin Nabi Muhammad itu akan menisbatkan sesuatu kepada Allah kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung. Oleh karena itu, karena keagungan tersebut, Nabi Muhammad menisbatkan bulan Muharram sebagai Syahrullah. Dan kita sebagai umatnya harus juga mengagungkan apa yang diagungkan Allah, dan harus juga mengagungkan apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi kaitannya kemuliaan dari bulan Muharram ini adalah karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui lisannya Rasulullah nih. Namun di sini ada sebuah pertanyaan nih, Gus. Bulan Muharram ini adalah bulan awal dari tahun Hijriah. Sedangkan Nabi itu kan hijrah di bulan Rabiul Awal. Apakah ada makna atau alasan tersendiri mengapa bulan Muharram menjadi awal dari tahun Hijriah? Jadi makna pada bulan Muharram itu tidak lepas dari nilai historikal dan nilai kemuliaan yang ada pada bulan Muharram. Makna Muharram tersendiri adalah perkara yang diharamkan. Dalam hal ini pada bulan Muharram dan Asyurul Hurum yang lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ulama mengatakan kan salasun syarat wa wahidun farad. Salasun syarat ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ma baina Jumada wa Sa'ban. Dalam Asyurul Hurum 4 ini dilarang untuk berperang ataupun untuk melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Millatu Ibrahim. Dan Ahlul Jahiliyah dahulu kala itu juga sudah memuliakan bulan Muharram. Ahlul Jahiliyah itu sudah memuliakan bulan Muharram dan meyakini dan berpegang teguh atas apa yang diajarkan oleh ajaran Nabi Ibrahim. Akan tetapi ketika zaman jahiliyah dulu, kebanyakan daripada Ahlul Jahiliyah itu berprofesi ataupun mencari maisahnya itu dengan cara
as-sayd ataupun al-ghoroh. Al-ghoroh itu biasanya dikontekskan seperti hanya merampok ataupun mencuri dan lainnya. Ketika Asyurul Hurum datang, otomatis kegiatan-kegiatan tersebut akan dilarang total. Dan mereka sangat merasa kecewa dan merasa terberatkan. Apalagi ketika adanya peperangan bainal qabail. Karena ketika peperangan bainal qabail ini terjadi di Asyurul Hurum, mereka ini egonya sangat tinggi dan tidak bisa menahan untuk ditahan sampai ke bulan yang tidak Asyurul Hurum. Semisal terjadi di bulan Dzulhijjah, ketika perang terjadi di bulan Dzulhijjah, kalau mau mengakhirkan sampai Asyurul Hurumnya selesai ini sangat tidak mengenakan bagi mereka, sangat susah. Makanya dalam hal ini dinamakan sebuah kegiatan an-nasi. An-nasi adalah ta'khiru tahrimi syahr ila syahrin akhar. Mengakhirkan kemuliaan bulan tersebut ke bulan yang lain. Dan ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, yuwatiu iddata ma haramallah." Dan mereka ingin memberi solusi dan bagaimana ketika kita itu kemuliaan bulan tersebut diganti di bulan yang lain. Dan ini kegiatan ini yang tidak dibenarkan oleh ajaran. Mereka mengganti semisal bulan Muharram ada peperangan. Kemuliaan bulan Muharram akan terganti di bulan Safar. Makanya di dalam firman-Nya Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum," ini juga makna dari kemuliaan Asyurul Hurum, karena kita tidak bisa melakukan suatu maksiat, karena ya kita tahu sendiri ketika kita bermaksiat maka akan dilipat gandakan. Juga asbabul nuzulnya poin yang sangat inti adalah tidak bisa berperang itu. Ketika menahan peperangan itu otomatis akan merubah kemuliaan bulan tersebut di bulan selanjutnya, dan ini merusak tatanan bulan yang seharusnya. Bulan yang seharusnya itu ya 12 itu. Jadi jahiliyah, dari zaman jahiliyah itu orang Arab itu juga dari dulu menggunakan 12 bulan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuri indallahi isna asar syahr. Ya 12 bulan itu. Sampai kepada era Islam itu masuk. Juga masih menggunakan 12. Jadi tarikhul muslimin dari dulu juga menggunakan hitungan 12 bulan. Satu tahun itu ya 12 bulan. Jadi kenapa kok bisa dinobatkan sebagai bulan Hijriyah, Muharram sebagai bulan Hijriyah? Karena awal mulanya itu pada khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu era khilafahnya beliau sedang adanya kemajuan dalam penataan tata negara. Dalam penataan tata negara, dalam hal ini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu sampai mengambil tadwinul qawanin minal Fars. Jadi mengambil tatanan negara dari negeri Faris. Dan salah satunya juga beliau itu membuat komisi-komisi yang berkaitan dengan negara, seperti hanya Majlisul Istisyarah li Sahabah. Kalau yang kita kenal sekarang itu sebagai anggota parlemen. Dan beliau juga memajukan Majlisul Qadha, yang mana dalam hal ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Oleh karena hal ini, kemajuan tata negara yang sudah mulai baik, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan negara ini harus dicatat dengan akurat, maka harus ada penanggalan yang pasti. Karena dari dulu itu belum ada penetapan tanggal ataupun tahun itu dari mana, belum ada. Pada era itu Sayyidina Umar dan para sahabat berkumpul
dan bermusyawarah menentukan kita ini ingin menggunakan tahun yang bernisbat kepada apa. Qala minhum, ada yang berpendapat bahwasanya wiladatun Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan wafatun Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian unggullah pendapat yang mengatakan bahwasanya penetapan bulan resmi atau penetapan tahun resmi dalam Islam adalah tahun Hijriyah. Jadi penisbatan Hijriyah itu dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi. Akan tetapi ketika ingin mengambil bulannya, kenapa kok bulan Muharram? Ya karena bulan Muharram itu memang sudah dari dulu itu awal bulan daripada tahun. Karena inna iddata syuri indallah isna asyara syahra. Jadi tahun tersebut dinisbatkan kepada hijrahnya kan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan hijrahnya Kanjeng Nabi itu, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, itu sudah jelas bahwasanya dakwahnya Kanjeng Nabi ataupun adanya Kanjeng Nabi di Madinah itu membangun sebuah tataan negara. Jadi ketika kita jadikan acuan kalau Hijriyah itu sebagai tahun baru Islam, itu sudah cocok. Karena apa? Karena hijrahnya Nabi itu adalah membuat negara Islam daulah Islamiyah. Dan Sayyidina Umar itu menisbatkan hijrah itu kepada tahun Islam yang resmi. Jadi kesimpulannya, kenapa bulan Muharram itu dijadikan bulan Hijriyah padahal Nabi Muhammad SAW itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Sebenarnya itu bukan seperti itu, tapi bulan Muharram itu adalah sebagai awal tahun yang dari dulu itu sudah ditetapkan. Dan hijriyahnya itu maknanya diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pendataan pada peristiwa-peristiwa yang ada itu didata akurat dari patokan hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau awal tahunnya itu ya tetap Muharram dan berakhir di Dzulhijjah, karena ya seperti yang Allah berfirman, inna iddatus syuhuri indallahi isna asyara syahra. Ini nih Gus, saya kan sering dengar nih bahwasanya di bulan Muharram tuh ada dua puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa Taswa dan juga Asyura. Nah, sebenarnya secara historis bagaimana ya dua puasa ini bisa dinamakan sebagai Taswa dan Asyura? Mungkin ada fakta sejarah yang menarik di sana. Kalau bagaimana kok disebutkan Asyura ataupun Taswa, ya karena Asyura adalah bilangan 10 yang mana jatuh pada tanggal 10, ataupun Taswa jatuh pada tanggal 9. Adapun nilai historikal tersyariatkannya bulan Taswa dan Asyura, Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah itu melihat aktivitas penduduk yang sudah ada di kota Madinah. Salah satunya adalah Yahudul Madinah. Ketika hari Asyura itu tiba, Nabi itu bertanya kepada mereka, kenapa kalian ini berpuasa pada hari ini? Lantas mereka menjawab, hadza yaumun adzim najallahu Musa wa qaumahu wa gharaqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa sukron wa nahnu nasumu. Lantas Nabi menjawab, nahnu ahakku wa aula minkum bi Musa. Maka kami umat Islam itu lebih berhak untuk merayakan hari Asyura tersebut. Dan juga ternyata hari Asyura itu Al-Jahiliyah juga mengagungkannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebagian riwayat sebelum berhijrah pun sudah berpuasa di hari Asyura. Oleh karena itu, dengan riwayat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya puasa hari Asyura itu adalah mafrud sebelum adanya apa? Adanya tersyariatkannya puasa bulan Ramadan. Itu adalah sebab kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa di hari Asyura. Adapun kenapa kita juga disyariatkan untuk berpuasa di hari Tasyua, yang mana hari Tasyua itu
jatuh pada tanggal 9. Itu ulama menyebutkan seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' itu mengatakan bahwasanya di sini ada 3 poin yang disampaikan kenapa hari Tasyua itu disunahkan juga. Poin pertama adalah karena mukhalafatul Yahud. Karena sudah kita ketahui kenapa kita berpuasa Asyura, karena kaum Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Mukhalafatul Yahud. Dan menguatkan pada poin ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut berbunyi sumu yauma Asyura wa khalifu al-yahud. Wasumu yauman alladzi qablahu wa yauman alladzi ba'dahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin kedua, kenapa kok hari Tasyua itu disyariatkan untuk berpuasa? Karena untuk menyambung daripada hari Asyura tersebut. Karena dalam hal ini Al-Imam Al-Khattabi itu mengatakan bahwasanya supaya tidak seperti hari Jumat. Karena ketika kita hari Jumat itu, kita puasa hari Jumat itu tidak dianjurkan. Seperti hanya Asyura. Jadi biar kita tidak puasa hanya Asyura, maka kita tambahi Tasyua. Itu adalah poin kedua kenapa hari Tasyua itu disunahkan untuk berpuasa. Poin ketiga, karena makhofata ayang kuso asyahar. Karena takut untuk bulan tersebut itu bilangannya itu kurang. Semisal hilal yang dilihat itu jatuh cuma 29 hari. Otomatis mungkin saja hari Tasyua itu adalah hari Asyura. Karena apa? Karena kemungkinan hilal itu jatuh hanya 29 dan kurang daripada 30. Itu adalah historikal daripada kenapa hari Tasyua itu disunahkan untuk berpuasa juga. Di bulan Muharram ini kita mengenang sebuah tragedi, Gus, yaitu tragedi Karbala. Banyak umat Islam di seluruh dunia mengenang tentang tragedi itu. Bagaimana ini Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tragedi peri ini? Jadi pada bulan Muharram itu terdapat sebuah perbedaan yang sangat ramai, yaitu Ahlu Syiah yarawnahu yaumu farah yaumu huzn, dan Ahlussunnah wal Jamaah yarawnahu yaumul farah. Benar seperti hanya yang dikatakan oleh Syiah bahwasanya Karbala adalah hari yang mana hari tersebut hari kegelisahan, karena tidak dipungkiri pada hari tersebut di hari Asyura Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu gugur pada medan perang dan dibunuh dengan sadis. Dan juga benar apa yang dikatakan oleh Ahlussunnah bahwasanya hari Asyura dalam bulan Muharram adalah Yaumul Farah. Karena seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku aula minkum bi Musa. Karena Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura karena melihat Asyura itu hari yang mulia yang mana Allah selamatkan Nabi Musa. Sampai-sampai mereka mengekspresikan kegembiraan tersebut dengan pakaian yang baru, dengan beribadah yang giat. Kita juga lebih utama daripada mereka dalam pengekspresian kebahagiaan ini. Akan tetapi ya'tilahikon Sayyidina Husain pada hari tersebut dibunuh. Apakah dua opini tersebut, yaitu Yaumul Farah dan Yaumul Huzun, itu adalah bak api dan air yang tidak bisa disatukan, atau hanya mengikuti sebuah ego? Jadi menurut saya sebagai Ahlussunnah itu harus berpikir sehat dan moderat. Kita sebagai Ahlussunnah
melihat bahwasanya Yaumul Faroh itu juga dari maktolnya Sayyidina Husain, dari terbunuhnya Sayyidina Husain. Kok bisa ada Faroh dalam pembunuhan atau dalam tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain? Iya, Farohnya karena apa? Allah Subhanahu wa taala menolong Sayyidina Husain. Menolongnya dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tragedi ini adalah sebuah simbol keteguhan Sayyidina Husain untuk membela hak dan jihad fisabilillah dan memberantas apa yang batil. Oleh karena itu, kita juga harus gembira dengan ini. Gembiranya apa? Gembira karena Sayyidina Husain itu sudah teguh, sudah tidak goncang ketika membela kebenaran dan ingin menghancurkan kezaliman. Tidak seperti sebagian golongan yang mana golongan tersebut sampai-sampai mengatakan bahwasanya tidak boleh mutlak ketika hari Asyura itu kita bergembira. Apapun semua kegembiraan apapun itu kita tidak boleh untuk merayakannya. Ketika kita merayakan otomatis kita mubghid li ahlil bait dan Sayyidina Husain. Nah, ini adalah hal yang keliru. Dan ada juga golongan ataupun sebagian kelompok wa yuqalu annahu muntamin di ahli sunnah, bahwa Sayyidina Husain itu mukhti dalam ijtihadnya. Nah, ini kedua pendapat ataupun kedua opini ini itu adalah opini yang keliru, karena kedua opini tersebut itu berinjak pada al-ghulu al-marfud, karena mereka terlalu melebihkan dalam berpendapat. Yang satu melebihkan berpendapat, oh nggak boleh kita itu bahagia secara mutlak sampai mengekspresikan kesedihan tersebut dengan melukai diri ataupun dengan memukul wajah. Ini sudah mukhalif li syariah. Abir an husnik bima tatanasab wala tukhalifu syariah. Jadi ekspresikan semua apa yang kalian ekspresikan ketika gelisah, tapi jangan sampai pengekspresian tersebut akhirnya melanggar syariat. Dan juga opini yang yang lain mengatakan bahwasanya Sayyidina Husain adalah dalam tragedi ini oknum yang salah dalam beristihad, dan mengatakan bahwasanya Sayyidina Husain membelot pada waliul amr ketika kala itu. Lalu sebagian dari mereka, oh iya karena Yazid ibnu Sahabi. Enggak, jumhurul ahlu sunnah itu mengatakan bahwasanya Yazid bin Muayyah adalah orang yang fasik. Ketika Yazid ibnu Sahabi, lantas Sayyidina Husain ibnu siapa? Ibnu Rasulullah SAW, ibnu binti Rasulullah, wahuwa sahabi ya itu. Sayyidina Husain itu adalah sahabat. Dan juga Sayyidu sahabat ahli jannah fil jannah ma'a Sayyidina Hasan akhihi waraihan nanti Nabi binasi sunnah. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kita menyikapi adanya al-farah wal huzun dengan tidak adanya al-wulu, karena al-wulu inilah yang merusak tatanan kita bersosial. Kita gembira ya karena bulan itu dimuliakan. Kita gembira karena pada kala itu Sayyidina Husain diteguhkan oleh Allah untuk membela kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Kalau kita lihat maktalnya Sayyidina Husain, beliau sangat-sangat sahabat. Beliau tidak dibunuh kecuali semua ansor dan putra-putra dan orang yang satu kelompok dengan beliau itu terbunuh. Bahkan anak-anak kecil pun semua dibunuh kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyidina Husain mempunyai putra, ada Ali Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Asghar. Ali Asghar ini adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan putra-putra daripada Sayyidah Zainab juga terbunuh. Bahkan putra-putra daripada Sayyidina Hasan yang ikut membela Sayyidina Husain kala itu di Karbala juga terbunuh. Semuanya terbunuh sampai Sayyidina Husain terbunuh walaqiya rabbahu syahida. Yang perlu digarisbawahi dalam menyikapi hal ini, kita itu gembira dan
dan gelisah itu dilandasi dengan tidak adanya al-ghulu fiddin. Karena ghulu fiddin ini yang bisa merusak tatanan bersosial sampai menyalahkan sana sini. Makanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mengarang kitab Al-Ghulu Fiddin. Yang saya kutip daripada dawuhnya beliau di sana itu adalah kam satu kondimaun wa tuhfadu al-a'rad wa tusanu al-hurumat wa tustaru al-aurat wa tusaddu as-sagarat bil khutuwat al-matrusah. Jadi berapa banyak darah yang tidak mengalir sia-sia dan berapa banyak harga diri yang akan terjaga dan berapa banyak problematika yang akan tuntaskan ketika kita mempelajari bahayanya bahwasanya al-ghulu itu tidak sehat dalam ketika kita bersosial. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, iyyakum wal ghulu wa fiddin. Iyyakum wal ghulu wa fiddin. Fa inna mahalaka man qablakum bil ghulu wa fiddin. Di Al-Quran juga disebutkan, ya ahlal kitab bila taghlu fidinikum. Jadi kesimpulannya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita menyikapi peristiwa Karbala itu juga yaumul faroh, karena faroh tersebut itu juga disyariatkan kita berpuasa, dan juga faroh tersebut menjadi tambah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Sayyidina Husain teguh dalam perang Karbala. Huzun, ya karena kita gelisah karena pada saat itu juga Sayyidina Husain benar-benar terbunuh dan benar-benar dizolimi. Dan perasaan kita gelisah itu adalah sebuah simbol kita itu mencintai seseorang. Kenapa tidak? Semisal kita cinta pada seseorang, kita cinta kepada ibu kita cinta kepada keluarga kita. Kita melihat orang yang kita cintai itu didolimi, otomatis kita itu juga ikut tersakiti. Ketika kita merasa tersakiti, otomatis itu adalah menjadi simbol bahwasanya kita cinta. Berarti huzun dalam hal ini itu adalah sebuah simbol kita cinta kepada Sayyidina Husain dan Ahlul Bait. Bukan berarti huzun dalam hal ini kita itu harus gelisah, yang mana gelisah tersebut sampai mengekspresikan dengan mukhalif lis syariah. Jadi di bulan Muharram ini banyak sekali kemuliaan, juga ada ekspresi kesenangan, juga ekspresi sedih yang melambangkan kecintaan kita kepada Sayyidina Husain dan Ahlul Bait itu. Dan historikalnya juga sangat banyak. Kami sangat berterima kasih sekali Sama-sama. atas apapun pengetahuan, pengalaman dan yang telah diberikan oleh panjenengan. Kami dari tim Media BPMUS mengucapkan terima kasih dan izin pamit untuk diri. Sama-sama. Mohon maaf jika ada salah dan keliru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton yang telah mendampingi kami untuk sowan kepada Gus Ahyad. Semoga semua ilmu yang diberikan oleh Gus Ahyad bermanfaat bagi kita semua dan barokah. Kami dari tim Media BPMUS Serang pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.